Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik, tapi lelah, Bu. Aman aja Sama sih. ibu juga lelah. Oke. Sariawan ya. Oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, agar pelajarannya lancar sampai akhir, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Oke, sebelum ke pelajaran hari ini, siapa yang nggak masuk? Siapa aja? Kenapa Syafika? Sakit apa? Terus selain Syafika, sakit juga. Gak tahu itu Bu, itu jarang masuk itu buat saya Bu. Bawakan aja Bu. Oke, semoga yang sedang sakit diberi kesembuhan agar bisa Amin, mengikuti pelajaran amin, amin. Amin berikutnya. ya Allah. Teman-teman gak ada yang ketawa kok. Apa Ibu akan bertanya terlebih dahulu sebelum masuk ke pelajaran. Gak suka ditanya. Apa hal yang membuat kalian bersyukur pada hari ini? Diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar di sini. Allah takbir. Oke, bagus itu. Berarti bersyukur dengan takdir hari ini. Saya nggak bersyukur dengan takdir. Kenapa? Nggak boleh kayak gitu, Mbak. Oke, materi kita ini berkaitan dengan qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar. Kalian tahu tidak apa itu iman kepada qada dan qadar? Tahu tidak? Belum ada tahu. Tahu sih, Bu. Oke, untuk mengetahui apa itu iman kepada qada dan qadar, kita simak materi bersama-sama ya. Yang pertama, memahami makna iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar dalam ajaran Islam termasuk dalam rukun iman yang keenam. Qada dan qadar sering disebut juga dengan istilah takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus pengertiannya dari iman kepada qada dan qadar adalah sama-sama merupakan ketetapan, keputusan, kehendak Allah atas seluruh makhluknya. Sebagian pendapat mengatakan bahwa qada adalah ketetapan Allah yang akan terjadi, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang sudah terjadi atau telah terjadi. Kemudian dalil tentang iman kepada qada dan qadar bisa dibaca Mas Angga yang surat Al-Qamar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Artinya, Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. oke. Kemudian surat yang kedua, Mbak Nika. Wakan Bismillahirrahmanirrahim. Wakan amrullahi qadarum maqdura. Artinya, dan dalam ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Sadaqallahul azim. Terus kemudian hubungan keduanya antara qada dan qadar. Qada dan qadar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan di bawah kaidahnya pula. Dengan sebutan lain, segala yang terjadi di alam semesta ini seperti peredaran matahari, bintang, bulan, rotasi bumi dan sebagainya bukanlah suatu kebetulan, tapi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian macam-macam takdir. Dibaca bareng-bareng. Yang pertama takdir mubrom. Takdir mubrom Adalah ketentuan Allah SWT yang berlaku Atas atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan atau ditawar-tawar lagi. Takdir mubrom itu contohnya seperti apa? Ada yang tahu nggak? Mati. Iya. Jodoh. Kematian, rezeki. Kemudian dibaca lagi takdir mu'alaq. Takdir Takdir mu'alaq adalah ketentuan Allah yang yang dapat diubah oleh manusia melalui usaha atau ikhtiar jika Allah SWT mengizinkan. Contohnya Seperti kepintaran. Kepintaran itu bisa dirubah dengan belajar. Yang rajin, benar. Terus fungsi iman kepada qada dan qadar. Yang pertama ada apa itu? menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah sehingga timbul rasa penyerahan diri dengan tulus dan ikhlas. Terus mendorong manusia untuk Berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mewujudkan cita-cita. terus membentuk manusia yang memiliki akhlak muda dan sifat yang terpuji. terus Menciptakan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Mas Angga juga. Terus Mengingatkan kepada manusia bahwa semua yang diperbuat di muka bumi pasti akan dimintai pertanggungjawaban. terus Dan manusia menjadi termotivasi untuk bekerja dan berusaha dengan benar menurut pandangan ajaran Islam. oke. Terus perilaku beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, melatih diri untuk pandai mensyukuri nikmat Allah. Mendidik diri untuk ikhlas menerima kenyataan hidup dengan hati yang sabar dan tabah. Cukup tenang dalam hidup ini dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Berusaha untuk dapat mengendalikan diri dan tidak bersikap sombong. Kemudian melatih diri untuk sabar dan tabah, senantiasa berprasangka baik kepada Allah ketika mengalami kesulitan hidup. Selalu meyakini semua yang dialami manusia adalah ujian dari Allah. Yakin bahwa di balik suatu peristiwa yang kurang menyenangkan pasti ada hikmahnya. Terus kemudian kesimpulan pada materi pada pagi hari ini apa? Kira-kira tentang iman kepada qada dan qadar. Harus percaya adanya itu Bu, percaya diri. Percaya bahwa Seluruh kejadian dalam kehidupan manusia adalah telah ditetapkan oleh Allah. Itu. Oke. Ya. Jadi iman kepada qada dan qadar adalah keyakinan bahwa seluruh kejadian dalam kehidupan manusia telah ditetapkan oleh Allah dengan ilmu, kehendak dan penciptaannya. Oke, cukup.